Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja, Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa Bapak Ibu. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program rehab dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Minggu 23 Mei 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu malam ini dalam ucapan syukur kami, karena kami boleh beribadah lagi bersama dengan keluarga kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-44. Yohanes 7 ayat 37 sampai 44. Air sumber hidup. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberinya judul. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan. Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang-orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Amin. Haus, carilah air. Saudara, saat kita haus, pastilah kita mencari air. Tentu untuk memuaskan dahaga kita. Air memang merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa dielakkan. Manusia bisa bertahan hidup 3 minggu tanpa makan, tetapi manusia tanpa minum hanya bisa bertahan hidup 4-7 hari saja. Nah, itu menggambarkan bahwa manusia sangat memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Melalui bacaan kita malam ini,
Tuhan Yesus menggunakan penggambaran ini, menggunakan gambaran air saat menyampaikan pengajarannya dalam puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun. Tuhan mengatakan di ayat 37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ungkapan yang mau menjelaskan bagaimana kebutuhan manusia akan air dan sumber air itu. Tuhan Yesus sendirilah sumber air kehidupan itu. Sehingga yang dimaksudkan Yesus adalah Roh Kudus yang akan mereka terima dari Tuhan. Bagi mereka yang haus, datanglah kepada Tuhan Yesus, sumber air itu. Tuhan yang akan mencurahkan Roh Kudus bagi manusia yang percaya jika datang kepadanya. Roh Kudus yang diterima dari Allah itulah yang akan memimpin mereka berjalan dalam kebenaran dan memancarkan kebaikan dalam hidup. Roh Kudus yang diterima itu akan menolong manusia mengalirkan kasih dan kebaikan bagi semua orang. Kita semua, saudara-saudara, adalah orang-orang yang haus dan membutuhkan minuman. Dan karena itu, datanglah pada Yesus yang adalah sumber air kehidupan. Padanya ada kelegaan, karena dalam menjalani kehidupan keseharian, kita akan dituntun Roh Kudus. Jika hidup kita merasakan kehausan karena berbagai pergumulan kehidupan, persoalan yang mendera, penderitaan, datanglah padanya. Karena dalam Yesus ada sumber air yang dapat membuat hidupmu lega. Amin. Mari berdoa syafaat, kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa malam ini kami boleh beribadah kepada-Mu melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh dalam hati kami. Kami berdoa, berkatilah anak-anak-Mu yang terus setia mengikuti program ini dimanapun mereka berada. Sendengkanlah telinga-Mu untuk berbagai kerinduan-kerinduan mereka dan jawablah kerinduan-kerinduan itu pada waktu-Mu. Malam ini kami bersih hati berdoa
membawa kepadamu akan saudara-saudara kami yang terus bergumul karena sakit penyakit, dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di rumah-rumah sakit, dirawat di kota ini, dirawat di kota-kota lain. Kami memohon ya Bapa, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka demi nama Tuhan Yesus. Mereka dipulihkan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau sanggup melakukan itu. Engkau sanggup memulihkan anak-anak-Mu yang dengan setia menaruh harap memohon uluran tangan kasih pemulihan, penyembuhan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang bergumul karena rumah tangga, karena relasi antara orang tua dan anak, relasi antara saudara bersaudara, kami mohon Tuhan, Engkau hadir bagi mereka. Yang bergumul karena pekerjaan, usaha, karir, studi, kami memohon ya Allah, Engkau juga campur tangan, menolong mereka, membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tidak pernah memperhitungkan pelanggaran kami, dan kesetiaan-Mu selalu tetap dalam hidup kami. Kami berdoa, orang tua kami di usia senja mereka Tuhan, kuatkan dan hiburkan mereka. Anak-anak kami yang terus berjuang dalam mencari pasangan hidup, dalam menyelesaikan studi, dalam membangun relasi hubungan dengan sesama yang lebih baik, dalam mencari pekerjaan ya Tuhan. Padamu tidak ada kemustahilan, dan kami percaya pada waktu-Mu mereka akan Tuhan jawab harapan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk para kepala keluarga yang terus berjuang menghidupi keluarga mereka di tengah pandemi ini, baik yang ada di kota ini, yang ada di lokasi-lokasi pekerjaan. Lawat mereka Tuhan, jaga lindungi peliharakan, walau terpisah jarak dan tempat dengan para istri dan anak-anak, tetapi dalam doa dan harapan kami percaya mereka akan terus diperjumpakan. Memberkati istri dan anak-anak sebagai pendoa syafaat dalam keluarga mereka. Percukupkan segala kebutuhan jemaat-Mu Tuhan, keluarga-keluarga mereka dengan cara-Mu sendiri. Berbagai bentuk penata layanan ditata agar semua boleh berjalan. Maka kami berdoa, berkatilah tim-tim panitia-panitia yang terbentuk. Biarlah Tuhan terus memakai mereka lebih luar biasa lagi. Begitu juga rekan kerja-Mu para presbiter, pendeta, penatua dan diaken, pengurus OIG, Tuhan berkati mereka. Ya Bapa, kami berdoa dan bersyukur bagi pemerintah bangsa dan negara ini. Kiranya negara kami tetap dalam perlindungan kasih-Mu, jauh dari berbagai kekacauan. Maka urapi pemerintah kami dengan hikmat dan bijak-Mu untuk dapat menata negeri ini lebih baik lagi. Para aparat negara, Tuhan berkati mereka semua. Kami akan melalui pekan ini bersama-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan akan berjalan beserta dengan kami, bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk mereka yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka, pertambahan usia mereka, dan ulang tahun pernikahan mereka. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka Tuhan. Jauhkanlah kami dari berbagai mara bahaya, sakit penyakit dan kuasa iblis. Peliharakanlah kami dalam kasih-Mu Tuhan. Ketika malam ini kami akan istirahat, agar supaya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun untuk salah dosa kami. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Doa kami kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati.